Inilah kewajiban kita sebagai seorang hamba, mempersembahkan amal hati kita, yaitu cinta yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh hanya mengaku-ngaku? Semua orang bisa melakukannya. Ya, harus ada persyaratannya. Kita katakan bahwasanya insya Allah di hati semua kaum muslimin ada cinta ini, tapi syaratnya apakah dia penuhi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara amal hati adalah cinta, dan di antara cinta yang paling tinggi yang bisa dipersembahkan oleh seorang hamba adalah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan khutbah kali ini, mari kita membaca tafsir dari Syekh As-Sa'di rahimahullah taala berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada ayat ini kita akan pelajari bersama kewajiban kita sebagai seorang hamba
untuk mempersembahkan amal hati kita yang tertinggi, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada ayat ini Allah ajarkan kepada kita, perlihatkan kepada kita tanda dari orang yang cinta kepadanya. Itulah yang harus kemudian kita lihat pada diri-diri kita masing-masing. Apakah tanda itu sudah ada pada diri kita, hingga kemudian kita tahu, alhamdulillah, kita sudah persembahkan kecintaan kita yang paling tinggi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pada ayat ini Allah akan terangkan kepada kita buah hasil keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang yang telah mempersembahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Kata beliau, hadhil ayah fiha wujubu mahabbatillahi wa alamatiha wa natijatiha wa thamaratiha. Ayat ini menunjukkan kepada kita wajibnya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga akan menunjukkan kepada kita akan tanda-tanda orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga hasil atau buah yang akan didapatkan oleh orang tersebut yang mempersembahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala qul in kuntum tuhibbuna Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ay idda'aitum hadhihi al-martabah al-'aliyah war-rutbah allati laysa fawqaha rutbah fala yakfi fiha mujarradud da'wa. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah. Tafsirannya kata beliau, jika kalian mengaku mencintai Allah, kalian mengaku kalian ada di posisi itu, kalian ada di level itu, kalian ada di tingkatan yang tidak ada tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan tingkatan itu. Persembahan amal hati seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta. Kata beliau, fala yakfi fiha mujarradud da'wa. Maka tidak cukup untuk perkara yang demikian hanya pengakuan, hanya mengaku-ngaku mencintai Allah. Semua orang bisa mengatakan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah dia memenuhi persyaratan untuk kemudian dia bisa dikatakan dia mencintai Allah? Atau kemudian ada tanda pada dirinya hingga dia dikatakan dia mencintai Allah? Jadi tidak bisa hanya pengakuan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bal la budda minas sidqi fiha. Tapi seseorang harus jujur dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma ngaku-ngaku, bukan cuma klaim. Wa alamatus sidqi ittiba'u rasulih sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ahwalihi, fi aqwalihi wa af'alihi, fi usulid dini wa furu'ihi, fi zahiri wal batin. Maka di antara tanda jujurnya cinta seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada semua kondisinya, perkataannya, perbuatannya, pada perkara prinsip-prinsip agama, cabang-cabangnya, perkara yang zahir seperti zahirnya rukun Islam, atau perkara yang batin seperti perkara akidah rukun iman. Inilah tanda jujurnya cinta seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang mengatakan saya cinta kepada Allah, ini pengakuan yang besar. Ini perkara yang sangat berat, karena tidak ada level tertinggi di atas itu. Itu sudah paling tinggi.
seorang mempersembahkan amal hatinya, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa hanya pengakuan, harus ada kejujuran. Dia harus jujur cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda jujurnya iman seorang, tanda jujurnya cinta seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua perkara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan fi jami' ahwalih, dalam semua keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu, amal, perkataan, perbuatan, usul, furu', zahir, batin, semua. Makanya nanti di akhir ada penyebutan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Karena kita pasti tidak bisa maksimal. Semua daya upaya kita persembahkan. Semua daya upaya kita kerahkan untuk melakukan perintah-perintah Allah, untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, untuk melakukan perintah-perintah Nabi Muhammad, untuk meninggalkan larangan-larangannya. Semua daya upaya kita kerahkan, tidak bisa maksimal kita lakukan. Artinya yang jelas ada dalilnya saja. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang jelas ada dalilnya saja. Dari sabda Nabi Muhammad SAW, kita tidak bisa maksimal. Maka agama ini jangan dirubah-rubah. Maka syariat ini jangan dimodifikasi. Ya, jangan berkreasi pada agama ini, yang ada ini, dan juga jangan dimodifikasi. Ia sudah sempurna, bahkan Nabi Muhammad kala itu belum meninggal. Menurut kesepakatan para ulama, ya, bahwasanya ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan akan kesempurnaan agama Islam itu turun, Nabi Muhammad masih hidup kurang lebih 3 bulan sebelum Nabi Muhammad meninggal ketika haji wada. Cukupkan diri ini hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan itu sudah berat. Semua daya upaya kita kerahkan pun kita tidak bisa maksimal. Yang sudah jelas perintah dan larangannya saja tidak bisa kita lakukan secara maksimal. Entah itu perintahnya maksimal, meninggalkan larangannya belum. Lalu kenapa kemudian kita memberikan daya dan upaya tambahan, waktu tambahan, tenaga tambahan, uang tambahan untuk melakukan satu amalan? Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan. Siapapun di antara kita, dan ini perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang ingin betul-betul amalnya sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan 6 hal. Sebab ibadah, jenis ibadah, jumlah ibadah, cara ibadah, waktu dan tempat ibadah. Itulah kenapa kita semuanya harus terus belajar, agar kita tahu bahwasanya sebab ibadah ini sesuai dengan yang Nabi Muhammad ajarkan. Agar jenis ibadah ini, jumlah ini, cara ini, waktu ini, tempat ibadah ini sesuai dengan yang Nabi Muhammad ajarkan. Karena seikhlas apapun Anda, sebanyak apapun orang yang melakukan amal tersebut, tapi tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, percuma. Kalau kita sambung dengan ayat ini, berarti itu bukti Anda tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena Anda tidak mengikuti Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan natijahnya, perhatikan buahnya, perhatikan hasil dari orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu bukti jujurnya cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena kita nggak bisa maksimal, tapi kita berusaha mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam.
Tidak berani kita mengada-ada pada agama ini karena ia sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Al-Maidah ayat 3. Kesepakatan para ulama bahwasanya ini adalah ayat yang terakhir yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hukum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku cukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Enggak perlu kita tambah-tambah. Bahkan perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah cukup dahsyat ya. Kata beliau, barang siapa yang mengada-ada, tentunya dalam perkara agama, di luar dari yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan dia mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Berani kita mengatakan Nabi Muhammad mengkhianati risalah? Artinya ada satu ayat tertentu yang tidak beliau sampaikan kepada kita. Berani? Tidak akan kita berani, tapi praktek kita menunjukkan itu. Praktek kita ketika mengada-ada pada agama ini menunjukkan itu. Anda mengatakan Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah Allah. Kalau Nabi Muhammad khianat berarti beliau tidak maksum. Karena di antara makna kemaksuman menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maksum bukan cuma artinya terjaga dari kesalahan dan dosa. Di antara makna kemaksuman menyampaikan risalah Allah semuanya. Anda tuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah, berarti Nabi Muhammad tidak maksum. Untuk apa kemudian selama ini kita agungkan beliau? Beliau enggak maksum. No. Cukupkan diri ini mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan ini sudah cukup berat. Dan kita tidak bisa maksimal melakukannya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni. Dan Allah mencintai, subhanallah. Jamaah Jumat, kita mungkin di dunia ini mungkin bukan siapa-siapa. Tidak perlu kita membahas di luar kota Banjarmasin atau Martapura. Di Banjarmasin pun, di Martapura pun, orang gak kenal sama kita. Yang kenal, ya mungkin orang sekitar kita saja, tetangga kita saja. Artinya kita bukan orang yang populer. Di media sosial pun followernya sedikit lah. Bikin channel YouTube pun subscribernya ya itu juga teman-teman yang kita suruh lah. Dikit. Tapi subhanallah, dengan Anda mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Anda tunjukkan kejujuran cinta Anda itu dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang mencintai Anda Allah. Kata Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari, Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah, fayuhibbuhu Jibril. ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحب أهل السماء فيكتب له القبول في الأرض أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril dan mengatakan, Hei Jibril, aku cinta fulan. Kenapa? Karena fulan ini mungkin Anda orangnya, insyaallah amin, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah ia. Akhirnya Jibril pun mencintainya. Bukan manusia, panglimanya malaikat cinta Anda. Cukup sampai di situ? Belum. Kata Nabi Muhammad SAW, "Tsumma yunadi Jibril fi ahli sama." Kemudian Jibril menyeru di semua penduduk langit. Kata Nabi Muhammad di hadis yang lain, "Inni asma'u ma la tasma'un wa inni ara ma la tarawun. Attatis sama'u attan wa haqqa laha an ta'itta. Ma min mawdi arba'i asabi'in illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Aku mendengar sesuatu yang kalian tidak dengar. Dan yang Nabi Muhammad dengar, kata beliau, atotis sawatan, langit berbunyi. Kita nggak dengar. Para sahabat kali itu nggak dengar. Nabi Muhammad dengar. Atau adalah bunyi yang keluar biasanya dari sebuah keranjang yang diletakkan di atas unta, kemudian diletakkan barang di keranjang tersebut, mengeluarkan bunyi keranjang itu. Itulah atau dalam bahasa Arab. Bisa ngik, bisa krak, terserah. Tapi itulah makna atau. Kata Nabi Muhammad, langit Allah berbunyi dan betul-betul berbunyi. Aku dengar, kalian enggak. Kenapa? Karena banyaknya penghuninya. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada jarak spot antara 4 jari kecuali di sana ada satu malaikat Allah yang meletakkan jidatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit Allah itu penuh. Kembali kepada hadis yang tadi. Kata Nabi Muhammad SAW, kemudian Jibril menyeru kepada ahli langit, semua penghuni langit, langit yang penuh itu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan. Mungkin pian-pian ini orangnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin di luar sana. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka ia dicintai semua penghuni langit. Bukan cuma follower, bukan cuma subscriber. Anda dicintai penghuni langit. Yang tahu jumlahnya malaikat Allah Subhanahu wa taala cuma Allah. Tidak tahu kita berapa banyak jumlahnya. Mencintai Anda, mencintai kita karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena itu bukti jujurnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fayuktabu lahul qabul fil ard. Akhirnya dituliskan untuknya penerimaan di dunia, dicintai manusia. Inilah kewajiban kita sebagai seorang hamba, mempersembahkan amal hati kita, yaitu cinta yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh hanya mengaku-ngaku? Semua orang bisa melakukannya. Ya harus ada persyaratannya. Kita katakan bahwasanya insya Allah di hati semua kaum muslimin ada cinta ini, tapi syaratnya apakah dia penuhi? No. Tapi tanda itu ada pada dirinya? Belum tentu. Maka kita harus jujur dengan cinta kita kepada Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Itulah yang dimaksudkan dengan sunnah, huda Rasulullah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala hal, ilmu, amal, perkataan, perbuatan, zahir, batin, usul, furu'. Bahkan kemarin saja di sini ulun ngajar teman-teman kelas 10. Kita sedang membahas tentang syama'il Muhammadiyah, di antaranya adalah hadyun Nabi fi dhahikihi, fi bukaihi, fi khutbati. Coba. Petunjuk dan tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam hal tertawanya, dalam hal menangisnya, dalam hal cara khutbahnya. Semua kita pelajari dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti kita cinta. Tanda itu ada pada kita, syarat itu kita penuhi. Maka perhatikan, bukan cuma manusia yang cinta, pencipta kita Allah cinta, semua malaikat Allah cinta. Tidak mengapa kita tidak dikenal di dunia, tapi kita terkenal di langit insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladhi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamassa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka pada khutbah kedua ini sebagai penutup, marilah kita semua bersama-sama mengerahkan semua daya dan upaya kita. Fokus kita kepada kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Fokus kita kepada kewajiban yang Nabi Muhammad SAW wajibkan. Betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, itu pun pasti tidak maksimal. Makanya di ujung ayatnya Allah sebutkan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, karena kita tidak bisa maksimal. Fokus kita kepada yang wajib, sudah, lanjutkan ia dengan yang sunnah, sudah, istiqomalah dengan itu. Perkara-perkara yang baru yang diada-adakan, disandarkan pada agama, kemudian mencatut nama Nabi Muhammad SAW, tak taunya beliau tidak pernah ajarkan, tinggalkan. Percuma. Seikhlas apapun Anda melakukan, sebanyak apapun orang yang melakukan, karena banyak itu bukan standar. Al-haqqu laisa bil kathrah, kebenaran itu tidak dilihat dari jumlah. Kalau kebenaran dilihat dari jumlah, bagaimana ada nabi nggak punya pengikut? Karena nabi pasti benar. Tapi ada nabi nggak punya pengikut. Diperlihatkan pada Nabi Muhammad, ada nabi pengikutnya nggak sampai 10, ada nabi pengikutnya 1 atau 2 orang laki-laki saja, dan ada nabi nggak punya pengikut. Karena memang kebenaran tidak diukur dari jumlah. Kebenaran adalah ukurannya, bersesuaian atau tidakkah yang kita katakan, yang kita lakukan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya, jenisnya, jumlahnya, caranya, waktunya, tempatnya. Itulah kenapa semua kita belajar fikih. Karena 6 hal ini dibahas dalam fikih. Maka tetaplah belajar, fokus dengan yang wajib, lanjut dengan yang sunnah, istiqomalah, dan teruslah belajar agar kita betul-betul ketika beramal sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad. Itu berarti bukti kita persembahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.